Baiklah, untuk soal nomor 11 di sini diketahui pada sebuah proses Haber-Bosch. Jadi proses Haber-Bosch ini adalah proses produksi amonia atau NH3. Ditanyakan agar jumlah produk amonia yang dihasilkan lebih banyak, maka perlu tindakan titik-titik. Yang pertama, kita perlu mengetahui reaksi dari Haber-Bosch proses ini untuk pembentukan amonia. Jadi reaksinya adalah N2 ditambah dengan 3H2 menjadi 2NH3 dengan entalpi minus 92,4 kilojoule per mol. Nah, kemudian kita perlu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan kimia. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan. Nah, faktornya apa saja? Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi ini ketika konsentrasi ditambah, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah lawan zat atau lawan dari konsentrasi yang ditambah ini. Namun, jika dikurangi, maka akan bergeser ke arah dirinya sendiri. Dirinya sendiri. Kemudian, yang kedua adalah faktor temperatur. Temperatur ini ketika temperatur ditambah, maka akan bergeser ke arah reaksi endoterm atau reaksi dengan delta H positif. Sedangkan ketika temperatur diturunkan, maka reaksi akan bergerak atau bergeser ke arah exotherm atau delta H-nya negatif. Selanjutnya yang ketiga adalah volume. Volume ini ketika volume diperbesar, maka akan bergeser ke arah sisi dengan jumlah koefisien besar. Sedangkan ketika volumenya diperkecil, maka akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil. Yang keempat adalah tekanan. Tekanan ini berbanding terbalik dengan volume. Ketika tekanannya diperbesar, maka reaksi akan bergeser ke sisi dengan jumlah koefisien yang lebih kecil. Sedangkan ketika tekanan diperkecil, maka akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih besar. Sekarang kita lihat pada soal. Kita menginginkan jumlah amonia yang lebih banyak atau sisi produk yang lebih. Maka di sini kita tuliskan terlebih dahulu untuk pilihan jawabannya. Yang pertama adalah memperbesar tekanan. Yang A adalah memperbesar tekanan, yang B adalah meningkatkan suhu. Kemudian yang C adalah memperkecil tekanan. Yang D adalah menambah katalis. Menambah katalis. Dan yang E adalah memperbesar volume. Nah, kemudian kita menjawab soal ini, kita mulai dari pilihan yang A. Pilihan yang A ini adalah dengan memperbesar tekanan. Di sini diketahui bahwa dengan memperbesar tekanan, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah jumlah koefisien yang lebih kecil. Sekarang kita lihat koefisien yang lebih kecil yang mana. Untuk reaktan, koefisiennya adalah 1 ditambah dengan 3, artinya koefisiennya adalah 4. Sedangkan untuk arah produk, koefisiennya hanyalah 2.
maka ketika tekanan akan diperbesar, kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih kecil. Koefisien yang lebih kecil adalah di sini koefisien produk, maka kesetimbangan akan bergeser ke arah produk sini. Sehingga produk amonia ini akan menjadi lebih banyak. Maka di sini kita dapatkan jawaban yang benar adalah A. Kemudian kita periksa saja satu persatu pilihan yang lainnya. Ya, untuk yang B, ketika temperatur dinaikkan, maka reaksi akan bergeser ke arah reaksi endoterm. Nah, endoterm atau yang dengan delta H positif. Nah, di sini kita lihat delta H di sini adalah bernilai negatif. Maka ini adalah eksoterm. Reaksi ke arah sini, ke arah kanan ini adalah reaksi eksoterm. Dan reaksi yang ke arah reaktan adalah reaksi endoterm. Maka ketika temperaturnya dinaikkan, reaksi akan bergeser ke arah reaktan, ke arah reaktan. Maka jawaban B adalah salah. Kemudian jawaban C ini adalah kebalikan dari yang A, maka di sini jelas salah karena ketika tekanan diperkecil, maka akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Koefisien yang lebih besar adalah koefisien dari reaktan, maka ke arah kiri juga. Kemudian yang D, menambah katalis ini tidak mempengaruhi kesetimbangan, tapi akan mempengaruhi laju reaksi. Kemudian yang kelima atau yang E, ketika volume diperbesar, maka di sini akan kesetimbangan akan bergeser ke arah koefisien yang lebih besar. Seperti pilihan C tadi, koefisien yang lebih besar adalah koefisien reaktan, maka akan memperbanyak reaktan. Maka benar sudah, jawabannya adalah A.